Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batang TV. Nah, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Alas Roban Batang yang terkenal angker dari zaman dulu. Oke, selama 5 menit ke depan saya akan cerita sedikit tentang kisah horor yang ada di Kabupaten Batang. Nah, salah satu jenis kehororannya ada di sebelah. Boleh kamera, boleh di shoot. Nah, ini salah satu makhluk yang saya tangkap ketika saya eksplor di hutan Alas Roban Batang. Nah, bisa teman-teman lihat, ada dua makhluk, yang satu sudah bisa saya jinakkan dan yang tidur belum bisa saya jinakkan sampai sekarang. Dia masih suka frontal dan terkadang susah diatur. Oke, cukup. Oke, teman-teman. Jadi memang sudah melalui perubahan-perubahan genetik. Oke, adzan dulu sebentar teman-teman. Kita dengarkan karena hari ini hari Jumat dan sebentar lagi kita akan Jumatan. Oke. Dikupas dari solopos.com, Batang, Alas Roban yang menyimpan cerita sejarah panjang merupakan bagian dari jalur pantai utara di Jawa atau Pantura di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lokasi Alas Roban di zaman dahulu hingga sekarang dikenal konon katanya horor atau angker. Dikutip dari rimbahkita.com pada Jumat 6 November 2023, Alas Roban termasuk kawasan hutan belantara. Nah, bagi teman-teman yang pernah melewati atau belum pernah, kalian bisa search di Google atau di YouTube. Ada 3 jalur Alas Roban. Yang pertama itu jalur menurun sangat tajam, yang kedua itu jalur legend atau berkelok-kelok, dan yang terbaru ada jalur panjangnya. Lebih menarik? Ikuti terus, oke? Nah, kawasan yang Alas Roban terhitung mulai perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten yang Batang yang saat ini telah menjadi kota Pekalongan. Agak lucu ya. Kawasan Alas Roban dibuka Ki Baurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Waktu itu sedang terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram hingga akhirnya Sultan Agung bermaksud menggempur VOC atau kolonial Belanda. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa, maka Sultan Agung membuka Alas Roban demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber sayuran atau makanan pokok. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa, maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik bagi para tentara, bagi para pasukan. Di masa Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda, Herman Willem Dildes, membangun jalan raya Pantura yang saat ini teman-teman lewati, penghubung antara Jawa Timur, Pantura hingga ke DKI Jakarta. Dendels menjabat sekitar tahun 1808 sampai 1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan produk penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jalur di Alas Roban ini dikenal dengan sebutan The Groot Partsweg. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Dendels melibatkan banyak rakyat pribumi yang melakukan kerja rodi. Saya nggak tahu teman-teman anak SD sekarang tahu nggak kerja rodi itu apa? Kerja rodi adalah kerja paksa atau kerja tanpa upah pada masa penjajahan Belanda. Ada lagi kerja romusa, hampir sama, bekerja tanpa upah dengan siksaan pada masa penjajahan Jepang. Jadi kalian umur 26 tahun pasti kalian pernah mendapatkan materi ini. Kemudian di masa selanjutnya Alas Roban juga menjadi pembangunan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung sekitar 1980-an
Dan saya pun belum lahir saat itu, teman-teman. Akhiran alas roban seolah kental dengan kesan mistik dan angker. Kalian pengen tahu kisah angkernya seperti apa? Ikutin video kita di next part 2. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.